Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di pagi hari ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi sebuah perjalanan spiritual yang membahagiakan, membanggakan, menyenangkan, karena puasa adalah salah satu ibadah yang betul-betul menguji kesabaran, melatih kesabaran, meningkatkan kekuatan secara personal, imunitas tubuh dan sebagainya. Plus itu adalah sebuah ibadah yang betul-betul sangat personal ya sahabat semua ya. Betul-betul yang mengetahui apakah seseorang sedang berpuasa hanya orang itu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi betul-betul sebuah ibadah yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Ada level-level spiritual yang saya tercapai luar biasa ketika seseorang menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh hanya untuk mengharapkan kebaikan dan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke sahabat semua, di kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi mengenai golden moment yang saya dapatkan dari program belajar composting online batch ke-30 yang sudah berlangsung sebelumnya. Jadi di batch ke-30 ini salah satu pesertanya yang menurut saya cukup menarik adalah berasal dari Bangka Belitung. Ya, sebuah pulau di sisi, maaf ya, biasa ini karena rumahnya di pinggir jalan, betul-betul urban, jadi rame. Jadi salah satu daerah di sisi baratnya Indonesia, sebuah kepulauan yang saya tanyakan juga kepada sahabat yang ikut belajar composting online, gimana Kak suasana di sana dalam pengolahan sampahnya, dan yang ya apa ya, bukannya menarik juga, bukannya mengejutkan, cuma oh begitu ya. Jadi ada sebuah rasa di mana tantangan persamaan itu bukannya terjadi di kota-kota kita saja atau kota-kota besar, tapi bahkan di Bangka Belitung yang katakanlah pulaunya mungkin tidak terlalu besar, ternyata juga jadi masalah persampahan. Ada masa di mana sampah tidak terambil, menumpuk dan sebagainya. Karena itulah yang menyebabkan sahabat saya ini ingin belajar mengenai composting itu bagaimana supaya ketika suatu saat gitu ya, atau kemudian katakanlah sedang ada sebuah tantangan di mana sampahnya tidak diambil, itu betul-betul katakanlah ya dia nggak apa-apa gitu ketika kemudian sampahnya nggak diambil. Wih, ada Kak Labanos Forester, salam lestari juga Kak. Terima kasih sudah ikut hadir di pagi hari ini. Ada Kak Pardede Clara juga bergabung. Ya, saya sedang berbagi sahabat semua tentang apa yang saya dapatkan dari program belajar composting online batch ke-30. Kenapa saya bikin video ini? Karena hari ini batch ke-31 sudah dibuka. Ya, sudah dibuka, akan ada grup WhatsApp-nya dan keluar perdananya akan dimulai hari ini. Sudah ada beberapa teman-teman yang mendaftar dan hari ini kita akan mulai seru-seruan keluar perdana selama 4 hari ke depan. Lalu kemudian nanti di hari Sabtu kita tutup dengan cool zoom gitu ya. Kita akan zoom bersama, lalu kemudian kita akan katakanlah membungkus apa yang menjadi materi kulwap di dalam beberapa hari perjalanan kulwap kita. Jadi ada di program belajar composting itu ada fasilitas grup WhatsApp-nya, ada kulwapnya, lalu ada cool zoom-nya. Jadi kita ketemu zoom seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan secara langsung, di-sharingkan bagaimana, apakah ada kesan apa dari materi kulap yang disampaikan, ada tantangan yang seperti apa. Ada beberapa teman-teman yang mungkin senang menyampaikan secara langsung, kita ngobrol lewat Zoom. Setelah itu baru nanti grup WhatsApp-nya akan eksis selama kurang lebih 4 minggu ke depan, karena secara umum proses composting rame ya. Ya bersyukur di Jakarta Timur ini ya aktivitas berlangsung seperti biasa walaupun sedang masuk di dalam bulan puasa. Nah, jadi dalam proses composting rata-rata kan hasil itu terlihat dalam waktu 10-14 hari. Kecuali Anda pakai Magobox, kecuali Anda pakai metode Magot, itu benar-benar 3-4 hari sudah terkompos mungkin 80% gitu. Jadi keren banget kalau pakai Magot ya. Tapi kalau pakai metode yang lain itu rata-rata pengalaman saya selama katakanlah kelembapannya terjaga, lalu kemudian katakanlah kemburannya terjaga, itu rata-rata 10-14 hari. Makanya dalam waktu seminggu ini, katakanlah 4 minggu ini, saya mengajak teman-teman untuk kemudian bercerita sudah sampai mana perkembangan katakanlah progres sampahnya dan sebagainya. Jadi
saya kasih waktu untuk kemudian teman-teman praktek sehingga bisa katakanlah saya bisa kasih feedback dan sebagainya. Saya sendiri sampai hari ini sudah menjalankan proses composting ini sudah selama 8 tahun, jadi saya mungkin katakanlah bisa kasih masukan atau katakan bisa kasih input dan sebagainya, siapa tahu bisa proses compostingnya jadi lebih asik. Ada Bang Leo ini, Bang Narasingamurti. Apa kabar Bang? Dari Kak Labanos, sampah menjadi sebuah masalah besar, masalah nasional yang tidak pernah kelar dituntaskan oleh pemerintah dan masyarakat. Betul Kak? Betul, itu betul. Apalagi di Indonesia ya, sedang dalam proses ke arah sana. Karena itu saya berupaya untuk berfokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kurang lebih seperti itu Kak Labanos. Jadi katakanlah kita berharap pemerintah melakukan sesuatu untuk kemudian katakanlah, atau mungkin pemaksaan bahkan gitu ya, supaya kemudian urusan sampah ini bisa terkendali. Sampai hari ini, bahkan kemarin di akhir tahun lalu saya sempat ikut sebuah program bersama Kementerian PUPR, program Kotaku. Saya salah satu fasilitatornya dari sisi praktisi pelaku pengolah sampah rumah tangga yang sudah ya, kalau versinya Mbak Wilda, mentor saya yang menjadi salah satu mitranya di sana, mengatakan ya Mas Andito ini salah satu orang langka gitu ya, yang kemudian mungkin dari ini katanya Mbak Wilda ya, dari 1.000 orang yang saya edukasi di Jakarta ya, mungkin ya Mas Andito ini yang sampai hari ini masih mau melakukan proses composting di rumahnya. Ya di situ saya belajar bahwa sebetulnya aturannya sudah ada Mas Labano, sudah lengkap. Wow, sudah termasuk konsekuensi hukumnya. Misalnya kalau buang sampah bayar 500.000 dan sebagainya, itu sudah ada gitu. Cuma bagaimana cara menegakkan itu gitu, karena urusan sampah ini ya setelah yang saya pelajari, bergaul sama orang-orang yang terlibat di dalamnya, saya melihat bahwa urusan persampahan ini memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Amit-amit ya kalau sampai kemudian ada sebuah hal yang membuat kita nggak ada pilihan lain gitu. Amit-amit kayak seperti waktu di Bali, di Jogja, di Bandung, bahkan di Bangka Belitung yang saya mau sharing golden momentnya ini, itu yang terjadi kurang lebih seperti itu. Sampah nggak diambil gitu kan. Begitu sampah tidak diambil, akhirnya jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena sampah organik sama anorganiknya kecampur gitu. Kalau terpisah, organiknya kita olah sendiri, terus anorganiknya bisa masuk ke bank sampah, bisa kita manfaatkan, atau bahkan nggak diambil sekalipun, mau kesimpan 2-3 tahun, sampah anorganik yang isinya plastik, kaca, kertas itu nggak akan ada masalah gitu, nggak akan bikin bau. Yang bikin bau adalah ketika sampah organiknya ada di situ. Nah ini yang saya akhirnya berpikir, ya udah kita fokus aja deh di saya pribadi, saya mau fokus aja di diri saya sendiri. Saya mencoba melakukan proses composting setiap hari secara konsisten, saya dokumentasikan, lalu saya mencoba mencari teman-teman seperjalanan melalui program belajar composting online ini. Dan ya bersyukur di setiap batch-nya ada yang ikut ya, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi saya selalu mendapatkan orang-orang yang sangat bersemangat. Bahkan di teman saya yang dari Bangka Belitung ini, dia sampai nge-tag saya di Facebook gitu ya. Jadi dia bikin kompos pot gitu ya, ibu-ibu, terus semangat sekali gitu ya. Saya lihat dari videonya aja terharu, senang lihat foto-foto yang di-sharekan, anaknya dilibatkan. Saya cuma membayangkan, wow, ada sekian kilo sampah yang tidak berakhir di TPA di Bangka Belitung. Wow, anak ini sudah terpapar bahwa ibunya melakukan sebuah hal. Sampah itu bukan sebuah hal yang menjijikan, bukan sebuah hal yang harus kita jauhi. Justru dia adalah bagian dari kehidupan kita yang perlu kita kelola. Seperti katakanlah tinja ya gitu, atau kotoran manusia. Kalau kita nggak kelola gimana coba sahabat semua? Masa kita mau buang di mana saja sembarangan, mau kita campur di dalam kantong plastik, jadi masalah pasti. Tapi ketika sudah ada toilet, ada septic tank, lalu ada mobil tinja yang mengambil secara rutin dan sebagainya, itu bisa jadi sumber kebaikan. Karena apa? Terpilah, ada kanalnya. Bahkan saya belajar di salah satu serial dokumentasi Netflix, Kiss the Ground itu, salah satu cara untuk memakmurkan tanah di daerah tandus, saya lupa di daerah Afrika atau Ethiopia gitu ya, itu aktivisnya itu menggunakan apa? Kotoran manusia. Jadi pupnya manusia itu ya ketika mereka buang itu sudah langsung dikompos gitu. Jadi mereka buang itu, ketika buang terus mereka karena kekurangan airnya tidak terlalu banyak, mereka pakai
daun-daun kering, sekam dan sebagainya, udah masukin ke dalam pupnya itu, terus kemudian ya udah dibiarkan saja sampai kemudian nanti pupnya terkompos dengan pas gitu, terus itu diambil masukin ke tanah yang tadinya kering, tandus segala macam, lama-lama menjadi bisa menghasilkan organisme, terus tumbuh rumput, tumbuh banyak hal baik di sana gitu. Jadi luar biasa ya sebetulnya kotoran kita saja, sahabat semua, kalau dikelola dengan baik itu sumber nutrisi yang luar biasa. Nah, kita nggak usah ngomongin kotoran ya, kita kemudian masuk ke dalam sampah yang kalau nggak diperlakukan dengan baik itu jadi kotoran, jadi masalah. Tetapi ketika dipilah, wah sahabat semua, itu sumber nutrisi yang luar biasa. Kalau teman-teman mampir di Instagram saya, di channel YouTube saya sedang asik belajar Magobox kan, Anda bisa lihat bagaimana sisa bahan organik saya yang saya panen kasgot yang kemudian saya masukkan ke komposter, itu sudah 50-80% terkompos. Sebagian besarnya bahkan tidak beraroma sama sekali. Mungkin ada kebasahannya, tetapi nggak beraroma. Nah, bayangkan kalau sampah itu ada di dalam kantong plastik, menjadi masalah. Pasti bau, pasti nggak ada yang mau tumpukan sampah itu ada di dekat rumah kita. Betul atau betul? Nah, ini yang sahabat semua saya ingin hadirkan di setiap program belajar composting online. Jadi saya permisi selesaikan dulu golden momentnya sebelum saya respon lagi apa yang disampaikan oleh Kak Labanos. Terima kasih nih Kak sudah nemenin saya di pagi hari ini ngobrol-ngobrol tentang golden moment dari belajar composting online. Jadi golden moment saya adalah saya bersyukur di belahan barat Indonesia, di Pulau Bangka Belitung, ada seorang ibu-ibu yang kemudian mau mengolah sisa bahan organiknya. Dia cacah, dia kasih daun kering, dia masukkan ke dalam ember, kasih tanah, kasih ditutup tanah lagi, jadilah kompos pot. Apapun metodenya sahabat semua, ketika kita mengolah sisa bahan organik kita di rumah kita sendiri, maka itu yang bisa kita lakukan. Ya, pemerintah punya andil, nih saya sedang berusaha juga, saya percaya itu. Secara prinsip saya amat sangat bersyukur sahabat semua, amat sangat bersyukur karena betul-betul akhirnya ada dari peserta belajar composting online yang mau melakukan, dan bahkan saya di tag gitu ya untuk kemudian bisa mendapatkan insight, masukan, dan menurut saya apapun metodenya itu sudah sangat luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur sekali, dan mudah-mudahan di program belajar composting online batch ke-31 yang akan dimulai hari ini, dan teman-teman kalau masih ada yang mau ikut mendaftar, saya masih buka pendaftaran. Ibaratnya kalau masih kelewat 1 hari pertama itu masih bisa bergabung, masih bisa disusulkan untuk materi keluar. Tapi kalau sudah lewat 2 hari, saran saya nanti bergabung di batch berikutnya aja yang mungkin akan saya adakan setelah lebaran lagi gitu ya, supaya kemudian kita semua para peserta bisa mendapatkan semangat yang berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Dan ya tentunya di bulan Ramadan ini, bulan suci, bulan yang penuh dengan kebaikan, mengapa tidak hanya menjaga kebersihan diri kita, kesucian secara spiritual, apa implementasinya yang bisa kita lakukan? Gimana kalau di dalam keseharian kita juga menjaga kebersihan lingkungan kita dengan salah satu yang paling sederhana ya punya 2 tempat sampah itu teman-teman semua, yang satu buat organik, satu anorganik, terus yang organiknya diapain? Nah itu kita bisa diskusikan bersama teman-teman. Kalau misalnya mau sharing-sharing tentang apa yang bisa dilakukan terhadap sampah organik Anda, boleh tag saya, boleh mention saya di media-media sosial saya yang teman-teman tahu. Kalau tahu nomor WhatsApp saya ya monggo silakan langsung japri aja, saya dengan senang hati pasti akan merespon kalau berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan hal yang hijau-hijau dan sebagainya. Begitu sahabat semua, sedikit golden moment sharing-sharing sebelum sebentar lagi saya akan buka grup WhatsApp-nya untuk belajar composting online batch ke-31. Nah, ini saya mau lihat dari Kak Labanus ada tanggapan. Mbak Wilda yang di Bintaro bukan mas kota tanpa sampah. Mbak Wilda yang saya kenal ini, beliau sebetulnya punya banyak titik. Saya kurang tahu yang kalau di Bintaronya ya, Kak Labanus, bisa jadi mungkin orang yang berbeda. Tetapi yang saya kenal, beliau yang datang 8 tahun yang lalu membawakan komposter untuk mengolah sampah rumah tangga yang sampai hari ini masih saya pakai. Itulah yang menjadi mentor saya sampai hari ini. Beliau sekarang menjadi ketua Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia, punya kedekatan erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, dan yang saya dapat informasinya ada berbagai macam gerakan-gerakan yang sepertinya cukup menarik untuk kemudian mudah-mudahan pemerintah menjadi semakin peduli. Namun sekali lagi sahabat semua, saya melihat bahwa
apapun kebaikan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kalau kita sebagai pelaku sehari-harinya tidak mendapatkan mindset yang benar tentang sampah itu sendiri, niscaya apapun fasilitasnya tidak akan mudah untuk terus berjalan. Itu yang menjadi tantangan, dan itu yang disampaikan Mbak Wilda dalam setiap kesempatan, bahwa kalau ngurusin sampah itu ya nggak bisa hanya sekedar saja gitu ya. Terima kasih nih, ada Kak Aufas, Kak Yuan Li Mobuntu juga ikut bergabung. Saya sedang membahas seputar persampahan dan pengolahan sampah organik, belajar composting online. Jadi yang saya pelajari adalah memang apapun kebaikan program baik dari pemerintah, selama tujuannya adalah pengolahan di akhir, itu biasanya kurang bisa long lasting. Karena apa? Sumber sampah itu datang terus, apalagi kemudian sampahnya tidak terpilah. Wah, itu masalah yang pasti membuat segala pengolahan sampah, baik itu pengolahan sampah yang dibakar, yang pakai katakanlah apapun metodenya, secanggih apapun di ujung, kalau di awalnya di sumbernya ini kita tidak pilah, pasti jadi masalah. Nah, itu dia sahabat semua. Jadi saya sangat saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua, sebuah inspirasi bahwa kita bisa loh memilah sampah organik kita lakukan sendiri saja di rumah gitu. Dan itu saja ketika kita lakukan sendiri, teman-teman bisa rasakan betapa sampah itu mungkin 40-80% itu sangat sedikit sekali. Saya kalau boleh sedikit cerita, saya itu di rumah dulu sebelum melakukan proses composting sehari bisa 2-3 kantong sampah. Kecampur ya, yang organik dan organiknya, karena kami masak di rumah itu kalau lagi ramai bisa sampai 10 orang yang tentunya semuanya butuh makan, kalau beli lumayan. Jadi kita masak sendiri, dan itu sampah organiknya jadi banyak banget. 3 sampah per hari, 3 kantong sampah. Sekarang sejak saya memilah, ya sama sih, sekitar 3 kantong sampah juga, tapi seminggu. Dan itu pun biasanya sudah residu, jadi betul-betul rontokan-rontokan saset dan sebagainya. Tetapi yang besar-besar, botol, katakanlah yang plastik-plastik yang kering, itu sudah saya pilah sendiri gitu. Jadi betul-betul yang hanya yang remah-remah saja, yang ibaratnya kalau masuk ke insinerasi, dibakar langsung habis terbakar karena nggak basah sama sekali. Nah, itu ya sahabat semua yang saya coba lakukan dan bisa. Kalau saya bisa, kalau ini diduplikasi dengan banyak orang, ya pasti 40-80% sampah pasti akan berkurang. Itu sudah niscaya. Nah, yang terjadi adalah ketika itu tidak dilakukan, sampah kita terus menumpuk, TPS-TPA overload, terus sampahnya mau dibuang kemana? Akhirnya muncul TPS-TPS liar, dibuang ke sungai dan sebagainya. Itulah yang menjadi sumber masalahnya. Artinya sumber masalah di mana? Di kita, sahabat semua. Kita yang kemudian perlu menemukan solusinya terlebih dahulu. Pemerintah yang saya pahami juga sudah katakanlah punya program, setiap kecamatan atau kelurahan itu punya komposter yang skala kawasan, lalu kemudian punya penyacah sampahnya. Kira-kira kelurahan dan kecamatan mana yang sedang menjalankan itu sampai hari ini? Kalau ada, tolong saya di-tag ya. Saya sangat semangat nih kalau sampai kemudian ada kecamatan atau kelurahan yang bisa jadi percontohan seperti itu. Tetapi yang saya pahami sampai hari ini tidak banyak yang berjalan. Yang justru berjalan adalah yang sifatnya sel-sel atau tempat-tempat katakanlah elemen-elemen terkecil masyarakat, ya seperti saya seperti sekarang ini gitu. Dan itu ya kalau dikumpulin bisa banyak orang juga. Dan ya saya mencoba majunya dari program belajar composting online ini. Saya mendapatkan 2-3 sahabat per batch-nya yang kemudian sungguh-sungguh gitu ya untuk kemudian mau mengolah sampahnya, belajarnya sangat serius. Dan setidaknya lulusannya saja dari program belajar composting online sampai batch ke-30 ini sudah lebih dari 200 orang seluruh Indonesia, dari sisi barat Indonesia sampai sisi timur Indonesia. Jadi sudah cukup rata, dan ya sudah, saya menggunakan apa yang saya bisa lakukan. Saya pakai channel YouTube saya ngobrol-ngobrol seperti ini. Siapa tahu ada yang kemudian semangat untuk mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya. Anda bisa belajar, cari informasi di YouTube banyak, di Google banyak, tapi kalau mau saya bantu prosesnya untuk menemukan model composting terbaik Anda, yuk kita belajar bersama di belajar composting online. Kalau sekarang batch 31 akan dibuka, tapi kalau mungkin teman-teman baru nonton video ini, kapanpun Anda mendaftar, nanti Anda akan ikut masuk di batch yang berikutnya. Begitu sahabat semua. Oke ya, kita lanjut lagi ke Kak Labanus. Mengolah sampah dari hulu tetap Mas. Kalau hulu tidak dihilir juga bakal jadi musibah. Betul sekali gitu.
Jadi setiap dari kita bisa melakukan prosesnya gitu ya. Jadi mau kita ada apa di hulu atau di hilir, silakan. Kalau saya memilih, saya coba melakukan apa yang bisa saya lakukan di hulu ya namanya ya, kalau kayak di sumber ya. Yang di hulunya saya coba lakukan. Harapannya mudah-mudahan apa yang saya lakukan walaupun sederhana, walaupun sedikit, tetapi ketika konsisten saya lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan. Lalu kalau Mbak salah kalau nggak salah di Bintaro sektor 3 kota tanpa sampah, konsisten memilah sampah dari rumah tangga dan membuat komposter. Keren. Saya pernah dengar sih ada salah satu perumahan yang seperti itu, dan andai kata itu terus konsisten, terus berlangsung, keren banget. Mudah-mudahan bisa menjadi percontohan yang baik. Artinya apa? Kita bisa melakukannya secara kawasan. Nah, di konteks saya, karena saya bukan bagian dari inisiator, atau saya tidak punya kewenangan atau kuasa, saya bukan RW gitu ya, bukan RT, bukan lurah di sini. Jadi saya melakukan apa yang bisa saya lakukan, karena mungkin katakanlah saya kepala keluarga, saya bagian dari yang tinggal di rumah ini di daerah Jakarta Timur, Cipinang Muara. Ya udah, saya ngolah sampah rumah tangga saya sendiri saja gitu. Dan apa ya, mungkin ada yang beranggapan, ya Mas, kalau kita sendirian doang capek. Iya, kalau kita ngeliat ujungnya. Makanya kita lakukan dari yang kita lakukan hari demi hari, day by day. Saya dapat katakanlah hasil komposnya, tanahnya itu saya bisa pakai buat menyuburkan tanaman di rumah, menanam sayuran, lalu kemudian bisa menyuburkan tanah-tanah di rumah saya dan sebagainya. Itu saja menurut saya sudah sangat cukup. Apalagi efek besarnya adalah saya tidak buang sampah organik saya ke TPS atau TPA. Begitu sahabat semua, terima kasih banyak nih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, silakan disimak saja rekamannya, akan tersimpan di Instagram saya, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita bersama. Terima kasih loh Kak Labano sudah menemani saya sampai selesai di ngobrol pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sahabat semua, yuk kita pilah dan olah sampah organik kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan walaupun sederhana, sendiri-sendiri tempat kita masing-masing, tapi kalau kemudian kita punya komunitasnya rame-rame, kita bisa menginspirasi teman-teman yang melakukan proses composting. Butuh sahabat seperjalanan, japri saya aja, DM saya aja, saya dengan senang hati akan menjadi sahabat seperjalanan Anda di dalam mengolah sisa sampah organik kita. Karena selama kita masih berkegiatan, niscaya selalu menghasilkan sampah. Dan yuk kita terus melakukan composting sebelum tiba waktunya tubuh kita dikompos. Sampai kita ketemu di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Terima kasih Mas Labanos. Luar biasa Mas, masih ada yang peduli untuk mengolah sampah dan sharing ilmu dengan senang hati. Sampai hari ini saya merasa panggilan saya lagi di situ, calling saya lagi di sana. Walaupun sedikit, walaupun tidak banyak yang bisa saya lakukan. Ada Kak Darmaneli. Nanti disimak videonya aja ya Kak, rekamannya ya. Nanti sekitar 10 menit lagi mungkin sudah ada di internet, di Instagram. Walaupun sedikit yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya batukan. Nah itu ketika ketemu sama teman-teman yang bersemangat kayak Kak Labanos ini. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya Kak, secara fisik. Ini aja saya sudah sangat bersyukur. Artinya apa? Dari Kak Labanos mungkin di belakangnya ada keluarganya, ada komunitasnya. Kan Anda bisa menularkan gitu. Ini Kak Darmaneli juga salah satu yang pernah belajar juga. Di belakangnya juga kemudian bisa men-sharingkan dan terus melakukan konsisten. Walaupun mungkin kita kadang-kadang up and down ya. Ada kalanya kita bisa ngompos, ada kalanya nggak sempat gitu. Ada kalanya lagi semangat, ada kalanya ada kendala, kita lagi ada acara pindahan dan sebagainya. Yang penting kan kita terus melakukan. Dan ketika kita melakukan bersama-sama, mudah-mudahan banyak kebaikan di bumi tempat tinggal kita. Begitu sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di live Instagram bersama Rumah Hijau yang lainnya. Sampai kita ketemu lagi di program belajar composting online yang selanjutnya. Oke. Oh belum Mas, saya sering mendampingi ikut di bank sampah dan TPS 3R. Kak Labanos perlu DM saya ya, untuk kemudian cerita-cerita bagaimana perkembangan TPS 3R di tempatnya kakak ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi. Siapa tahu kita bisa saling bertukar informasi dan inspirasi. Terima kasih sahabat semua. Sampai kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol bersama Rumah Hijau Net yang lainnya. Thank you.